Welcome back to podcast Kampiun. Karena semua bisa jadi juara. Nadanya nama itu sih? Suara gue parau. Suara gue udah makin parau kayak ya. Kayaknya nadanya agak berbeda ya. Kenapa? Dari gue. Mungkin karena suara saya parau. Parau. Tapi tidak apa-apa. Keparauan suara gue itu tidak mengendorkan semangat kita untuk Pasti. bernarasi hari ini. Dan di episode kali ini, Ah. karena kita mau besok pemilu, Iya. besok Rabu. Ah. Rabu kan pemilu nih. Rabu pemilu. Kita milih nih. Ini Ah. kita akan ngasih tips-tips ini. Apa yang lu Kita belum memperkenalkan diri Iya, kita. lupa. Asik Biasa banget lu aja. gue liat cerita. Lu so asik bangsat. bersama Gue saya? kapan lu bersama dengan saya siapa? Oh, Gue iya, nunggu-nunggu itu dari tadi cok. sorry. Ah. Bersama saya Fikri Bareno. Nggak tahu nggak? Kalau Jakarta Pusat harusnya tahu. Harus tahu Coba. pasti ada tuh. Dia caleg DPRD DKI Iya. tapi Partai Umat. Nah, dan saya Abraham Samad. Wih, ketua kelompok pemuja koplo anjir. Abraham Samad. Tapi mirip sih bener. Kan dia kan iya bener kan? Dia apa namanya? Makasih loh, Brewok. iya, Iya, makasih. Brewok, oke kan. Semoga dedikasi dan tekad integritas gua. Iya, Islam aja bener. Padahal namanya udah Abraham ya. Udah bagus udah nama Abraham Samad, udah bagus. Namanya Kristenable banget soalnya. Mukanya pun mendukung sebenarnya. Oke, Pak. Mukanya muka murid Yesus banget ya. Oke, lanjut. Muka murid Yesus tuh gimana? Emang muka murid Yesus tuh ada semua. Ada Muka Yudas, muka pengkhianat anjir. Lanjut. Oke, tadi karena kita ngomongin pemilu, Pak. Dan besok Rabu itu pemilu. Jadi kita akan membahas 5 hal yang lu harus lakuin sebelum pemilu. tepatnya sebelum nyoblos sih. Iya. Gitu, versi Kampiun. Ah. Yang nomor 1, Apa? daftar ulang. Oh iya, daftar iya dong. ulang. Iya. Apalagi karena sekarang itu orang-orang pada merantau. Terus kayak gue nih, gue kan merantau. Gue di Matraman tinggalnya. Jadi gue nggak milih di Bogor. Jadi gue harus ngurusin itu semua di Matraman. Biar bisa tetap mengambil suara di Matraman. Bener Namun kekurangannya yang gue tahu nih, lu nggak bisa pilih kertas DPRD. Bisa. Gue udah mastiin itu bisa. Asalkan udah daftar jauh-jauh waktu berarti ya? Iya, mungkin yang maksud lu itu cuman presiden doang, yang nggak bisa DPRD adalah orang-orang yang nggak ngurusin itu, tiba-tiba datang ke TPS bilang, Pak, saya mau milih, gitu. Oh, jadi cuma dikasihnya kertas, Nah, dikasihnya kertas kosong. kertas TPS, suruh gambar sendiri, nama sendiri. Coblos sendiri. Nah, di daftar ulang itu sebenarnya tuh gratis. Kalau lu lewat RT RW segala rupa nih secara apa namanya substansinya bener nih. Tapi gua Kemarin ngurus gimana? langsung sih lompat sih. Nah, karena lompat itu kayaknya ada biaya Biaya admin ya? Biaya administrasinya ada. Gua ngurusin 3 orang, ngurusin istri gua sama mertua Sama Pedro? gua. Sama Pedro. Anak lu? Pedro milih. Belum dong. Anak belum. lu umur berapa? 11 bulan. Coblos. Udah nyoblos aja. Palanya dan. Nah itu ngurusin 1 orangnya gocap, jadi gua 150.000 lah. Oh. Ya daripada ribet-ribet gua harus ke Bogor kan, ngabisin waktu. Jadi better adalah gua rela lah ngeluarin administrasi. Merogoh kocek ya mau nggak mau ya? Merogoh kocek lah nggak apa-apa gitu. Jadi Bayarnya ke KPPS? apa? Bayarnya ke KPPS? Ke orangnya itu, yang orang kelurahannya itu. Oh, Gitu. supaya nama lu diikutkan ya? Udah, cepet kok. Yang penting syaratnya ada semuanya, udah 5 menit beres jadi. Oh. Cepet sih hitungannya. Jadi takutnya buat generasi-generasi yang merantau, yang lagi di luar kota, pengen milih nih, wah gua harus milih. Usahakanlah daftar ulang. Daftar ulang harus, karena ini berarti kalau 14, oh ini tanggal 10 ya Pak ya, Iya. udah lewat, karena KPI itu memperpanjang sampai tanggal 7 Februari. Jadi gini, semoga Kampiunis ini udah aware sama hal ini. Iya. Tapi ini, itu info penting. Kalau Barangkali lupa- kalau nanti kesempatan berikutnya Ah. di luar kota, tetap harus urus. Iya, karena kenapa kita aware banget nih buat Kampiunis, suara itu penting cuy. Betul, suara kita penting. Ketika suara lu ternyata adalah yang menentukan gimana? Misalkan Partai Umat lawan Partai PKN nih, sisa 2 suara nih, dia belum kepilih nih. Lu nggak milih nih, kasihan dia nggak?
udah capek-capek majuin ke partai, majuin ke daerah lu. Mau nggak mau nggak kepilih? Ya nggak kepilih, ya emang nggak kepilih juga, karena kan pasti cuma 2 suara, mana ada yang pilih 2 suara kan. Jadi sayang gitu, maksudnya partai-partai kecil tuh butuh suara lu gitu. Betul. Setidaknya ada hiburan, wah gue di daerah sini ternyata punya visi misi. Tapi gini, ini juga tips tentang, enggak dong, langsung step berikutnya dulu, baru gue masuk nanti tentang itu. Kayaknya ada yang ada kaitannya. Yang kedua adalah Apa itu yang kedua? sebelum pemilu lu pastiin lu adalah warga negara Indonesia. Sama seperti Chong Sung Kim Iya. yang telah memiliki KTP. Pak Chong Sung Kim, Anda ngambil suara Korea kan? Pasti orang Korea kan bingung kan? Jadi pilih siapa yang dikenal ya? Yang di KBRI Korea KBRI Selatan Korea, pilih. mau utara mau selatan. Siapa yang kan gede? Beng, gede kan soalnya gede. Aduh, siapa ini ya? Chong Sung Kim. Kok ada nama-nama kayak kita ya? Wah, ini aja. Pasti ada unggul di Korea doang sih unggul. Di selain Dia Korea, kan, dia belum tentu. diaspora di Korea Selatan. Nggak familiar dong dengan politisi-politisi Indonesia. Benar. Wah, ini nama Korea nih. Iya. Ada orang Korea menjadi Indonesia. Iya, wah ini aja Pasti deh. ini nih. Kan sudah kenal orang Korea kayak gimana? Bener banget. Makanya itu taktik Chong Sung Kim maaf ya bukan Gua kira juga nih strategi Partai Golkar. bener tapi nggak bilang nggak tepat juga. Cuman kalau Chong Sung Kim karena Korea Selatan kayaknya penduduknya tuh nggak banyak daripada Jawa deh. Iya kan? Lebih Oh dikit. iya? Harusnya Chong Sung Kim tuh negara asalnya dia tuh harusnya tuh Rusia. Kan lumayan kalau di sana penduduk Indonesia banyak kan? Atau di Amerika yang benar banyak, kayaknya Korea orang Indonesia dikit tuh kan? Jadi nggak ngaruh-ngaruh banget sebenarnya. Walaupun misalnya ada 1000, ya anggaplah 998 milih Chong Sung Kim. Duanya lagi masih bayi kan nggak milih nih. Misalkan nih. Ya udah, suara Chong Sung Kim di Korea doang. Iya. Di Venezuela nih, di KBRI Venezuela, Chong Sung Kim bukan siapa-siapa. Lebih milih Masinton Pasaribu kan pasti. Masinton Pasaribu. Wah, satu marga nih. Iya, soalnya Masinton Pasaribu konon tuh bikin baliho di Venezuela. Oh, di pertigaan Sudirman kan? Iya, jadi gimana cara kita ke TPS di Venezuela ya? Jadi Bapak nanti maju ke depan, nanti ada Masinton, Bapak belok kiri. Nanti Saking banyaknya Masinton di sana, cuy. Iya, benar juga. Dan sebenarnya kalau di Venezuela itu mungkin nanti di jalan-jalan protokolnya itu jalan Hugo Chavez. Hugo. Kalau di sini kan Jenderal Sudirman kan yang kerennya. Kalau di sana kan Hugo Chavez. Iya, jalan Hugo Jadi Chavez. di protokolnya Hugo Chavez tuh pasti banyak tuh Masinton Pasaribu lagi. Iya, Pakai baju Indonesia. Pakai baju jersey Indonesia. Terus dengan logo 7-Eleven-nya itu. 7-Eleven-nya itu. Aduh. Itu jadi pastikan diri Anda adalah warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah kenalin calon yang akan lu pilih. Kenapa begitu penting kita harus mengenali calon legislatif yang kita Pertanyaan sebelumnya deh, gimana sih caranya biar tahu? Lu search aja namanya di Google. Pasti mereka keluar kok namanya, dan dari situ lu bisa kepoin gitu kan. Apa rekam-jejaknya? Rekam-jejaknya, Facebooknya, Instagramnya, kan nggak tahu kan kalau misalkan tiba-tiba di Instagramnya ternyata dia itu Vice PB Gaskin, kan nggak tahu kan. Terus kenapa? Kalau Vice PB Gaskin kenapa? Ya, kalau dia APWG dia nggak mau milih gitu ya? Ya, nggak ada tuh, wah nih PWG nih, saya dulu APWG nih, misalkan siapa, Grace Natali, oh dulu APWG nih dia nih, katakan. Nah itu harus lu kenalin. Benar-benar. Biasanya itu juga ya, kesamaan kegemaran itu biasanya menjadi tendensi juga untuk memilih. Benar. Satu visi, satu misi. Apalagi partainya itu ya, setidaknya lu tahu nih partainya setidaknya sesuai dengan jalan amanat lu udah. Benar. Itu yang paling penting. Mau lu partai apapun, ya lu ke situ biar lu jelas gitu loh. Ya, seenggaknya minimalnya itulah. Kalau bingung mau milih siapa, bingung mau pilih yang mana, cari yang sama dengan visi misi lu dalam kehidupan lu yang lu harapkan untuk negara Indonesia. Bener banget. Dan by the way, fun fact-nya adalah ketika lu nyoblos nanti, satu suara lu itu kan dihargai Rp1.000 di partai. Jadi negara akan bayar Rp1.000 per suara. Kok bisa? Itu dari dulu aturan kayak gitu deh. Nggak tahu udah naik atau belum tarifnya, argonya. Bener 1.000 per partai, 1.000 dapat nanti kayak bonus. Iya, kayak bonus lu dipilih sama orang. 1.000 per suara. Negara Rp1.000 ya? Negara membayar orang itu atau partainya itu? Partainya yang dibayar. Jadi PDI 100.000 suara di ini berarti kali 1.000 aja. Jadi kalau 10 juta dapat suara 698.000 berarti 0,0 kali 1.000. 698 juta dong lu kan? Iya, itu. Kan anggarannya gede banget cuy. Lu tau nggak? Nih di hotel gue bekerja, itu KPU itu mengeluarkan anggaran buat pelantikan BIMTEK KPPS itu 15 miliar Pak.
dalam waktu 7 hari, 8 hari Itu cuma di satu tempat. dan dia di per provinsi itu ya minimal 3-4 hotel lah. Di hotel gue aja 15 miliar. KPU Jakarta Selatan doang, belum yang lain. Jadi emang anggaran dia tinggi, buat pemilu itu tinggi cuy. Menolong KPU ya? golongan Tahu gua. gitu gue pakai kaosnya KPU. Harusnya kelompok pemuja Uang. benar, uang dong. Situ jadi sebenarnya nambah rezeki Makanya juga. orang berlomba-lomba jadi KPPS atau gimana? Enggak dong, emang KPPS kayak gaji cuma di hari itu doang dong. Iya sih, iya nggak sih? Iya, Tapi kayak heboh Satu kali jokesnya gaji aja kayaknya. kan? Jokesnya gue kesel banget sama jokesnya ini kayak seakan-akan abdi negara banget. Iya. Padahal Padahal orang jadi KPPS itu nggak gampang loh. yoi, Di tempat-tempat tertentu ada yang sampai meninggal, cuy. meninggal. Saking capek gitu mengurus. Sampai ada yang meninggal nggak sih? Gitu, meninggal akhirnya. Meninggal nggak sih? Meninggal nggak sih kan sering. Aduh pengen meninggal lah tuh, pengen jadi pakai PPS gitu. Oh makan. Iya makan. Aduh gitu. jadi pengen meninggal gak sih gitu ya? Goblok anjir tolol. Orang mah pengen jauh dari ajal gitu ya, dia tuh kayak aduh enak banget kayak pengen meninggal. Goblok gitu kayak pengen deket-deket cepet-cepet deket ajal anjir. Aduh. Dan ya penting lah calonnya itulah yang menurut Iya, gua ya. penting untuk mengenal calon atau siapa yang mau kita pilih. Benar. Dan ini kenapa agak serius episodenya. Tapi bagus loh. Oh iya. Ini bisa video kita ini nanti bisa ditonton berulang-ulang untuk pemilu berikutnya. Bener, Iya jadi enggak? nanti diubahnya tahun besok pemilu nih nanti. Iya. Sama aja karena kita paling ya nama calegnya doang yang beda lah. Iya, sama Mungkin beda. Mas Intan nanti jadi capres yang nggak tahu. Iya, yang nggak ada tahu masih Langsung Kim jadi DPD turun kasta nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Mas Intan Pasaribu, langsung Kim. Iya. Jadi calon presiden cawapres bang, jadi calon presiden cawapres. Pasti tuh, Keren banget Bang. kali. Batak Korea bersatu, bakor cuy, bakor bang. Kristen cuy. Siapa? Mas Intan. Oh iya, jadi Nggak bisa. agak sulit ya, Udah agak sulit ya. Agak Abis. sulit ya. Chong Sung Kim apa lagi ya? Abis. Chong Sung Kim apa lagi? Iya Buddha ya. Iya. Tau. Oh tahu ya, Agak tahu. Taoisme. Nah yang keempat ini Pak, lu harus pastiin lu di TPS mana Pak. Oh tahu harus tahu TPS-nya mana ya? Lu nggak boleh asal masuk dong, dateng nih, kasih KTP duduk. Terus bebas buka partai nih, loh kok ada partai Aceh? Berarti lu jauh nih, Ternyata lu ke TPS di Belang Pidi. lu di Dok Sumawe nih. Kok ada partai Aceh Pak? Bapak ke Aceh ngapain? Jalan tuh seminggu berarti kan. Ada orang nyasar sampai Aceh demi ngelihat suara-suaranya punya partai Aceh. Iya, yang nomornya lebih lengkap. Iya. Nomornya benar 1 sampai 24. Iya, bener. Kalau yang di luar Aceh kan 1, 17, 24 langsung. iya. Iya. Aduh, dia pastiin lu TPS mana walaupun antar TPS itu jaraknya berdekatan ya. Iya. Tapi pastiin aja karena dan sebenarnya sih bodoh kalau lu datang terus duduk doang enggak, karena pada saat datang lu ngasih Daftar KTP, ulang. daftar ulang akan disamain data lu dengan data yang ada di DPT gitu, nama lu ada. Biasanya atau tuh enggak. ada kertas tabel Excel lah, nempel biasanya tuh di posko. Benar. Iya, Gue yakin sistem tuh link. yang berantem siapa nanti di TPS. Siapa? Chong Sung Kim. Oh gitu. Dia mau nyoblos dong kan, dia udah warga negara Indonesia kan. Iya, iya. Dan 14 tahun loh, dia Iya. udah ngaku loh, 14 tahun. Naturalisasi dong. Dan dia punya, lupa 11 tahun jadi warga negara, 34 tahun atau 33 tahun sudah di Indonesia cuy. Seriusan? Iya. Oh. Iya, kenapa? Ini perlu kita trivia Chong Sung Kim atau gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Kali jadi aja Chong setelah Sung Kim ini- itu kenapa akhirnya dia menjadi warga Indonesia? Karena dia adalah ini cuy, apa sih? Aduh, Oh yang ini hukum- malaf. Bukan. Biasa gitu kalau orang ini. Naturalisasi Wah, kan dia malaf. misalnya nikah dulu malaf kan pasti kayak gitu. Enggak, dia tuh yang bagian hukum-hukum gitu dia kepailitan gitu-gitu. Oh. Litigator. Oh. Dia tuh litigator cuy. Oh, litigator awalnya iya, gitu. litigator ulung dia di Jakarta. Oh, makanya dia maju gitu ya. Iya. Kayak itu ya. Makanya maksudnya gue takutnya dia jadi ada anak baru nih KPPS nih, datang nih Chong Sung Kim nih mau milih nih. Bos, Dikiranya bos anak nih. asengnya. Iya nih. Oh nggak mungkin lu mesti kan. Oh, Korea banget nih mesti nama Chong Sung Kim lahir di Korea Republik kan. Korea DPR kan. Oh, Korea iya. DPR. Dia akhirnya di ini cuy, di Incheon. Oh Incheon. Iya, kayak di Incheon. Iya. Nggak, salah aja gue nyebut nama kota. Berarti emang bukan di Incheon sebenarnya. Mungkin bukan di Nggak bisa Jeju, di- kayak di Jeju. Di Jeju anjing. Mungkin di Suwon. Nah, Suwon bisa. Kok gue nyebutnya ini ya klub Apa? Korea, klub bola Korea yang gue inget ya. Siapa Oh, ya ini. lupa ya. Pohang Steelers. Steelers, Iya. Pohang Steelers. Nah itu mungkin jadi perdebatan kayak orang asing pasti harus cek KTP-nya dulu kan, baru dicek DPT-nya tuh ada atau enggak.
Gitu. Jadi pastiin nih, Verifikasi perlu. TPS Anda di mana tuh biasanya tuh di per RT udah mulai ditempel tuh plang Iya. nama-nama. Harus lu. aware lah kita ya. Apalagi kalau kita tinggal di tempat tinggal kita. Yang KTP kita adalah alamat situ. Bener. Itu harus aware lah. Kalau ya paling dekat kalau nggak mau observe, alamat di KTP lu alamat mana? Pasti daftarnya ke sono biasanya. Iya, itu. Dan ya gue nggak tahu di sana gue ketulis atau enggak ya. Nanti gue coba deh, coblos 2 kali. Iya. Kali aja gue bisa di sini sama bisa di situ. Bisa secepat itu lu cabut. Ya tergantung nanti. Kan ada tanda ini. Iya, kan nanti apa? Nanti ini dulu. Nanti gue coba gue umpetin dulu. Oh mungkin. gitu. Gitu. Gua juga lo. Oke, lanjut. Lanjut. Dan yang terakhir, 2 lebih. Pastiin TPS lu adalah tempat pemungutan suara. Oh, pastikan tempat itulah TPS adalah tempat pemungutan suara. Kalau misalkan lu nanya nih ke orang nih, Iya. Pak, saya mau nyoblos TPS di mana ya? Enggak, dia nggak bilang saya mau nyoblos. Oh, iya. Pak, TPS di mana ya? Oh, iya. Gitu. Dijelasin Nah, sama orang dia kan. di mana? Bapak Dia lurus aja. Bapak lurus aja. Nanti ada Mas Sinton belok kanan. Iya. Terus ada Eriko Sotarduga yang lagi bonceng Ganjar. Bapak lurus lagi. Lurus lagi. Totalnya diantaranya ke TPS Bantar Gebang aja. Bantar, nah itu Tempat pembuangan sampah. Karena kadang suara itu lama-lama jadi sampah, bukan? Iya, betul. Karena kadang mungkin aja bisa aja suara yang kita sampaikan yang harusnya Iya, diaspirasikan nggak guna. Jadi iya, sampah. jadinya jadi sampah Karena kan. diabaikan, bro. Contohnya. BBM turun. Tai. Pertalite gratis tai, nggak Nah, akan gitu. ada, nggak akan ada. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Mikir Pertalite gratis, nggak mungkin. Nggak mungkin Milih lah. yang bener makanya. Milih masa Pertalite gratis buat motor semua. Anjir subsidi. Iya, Miskin berapa aja negara. ratus juta triliun tiap. Iya mau subsidi lagi anjir. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Aduh. Ya udah pokoknya kalau ngomong bahan bakar ya tolong mindsetnya tuh jangan bahan bakar harus turun. Tolol gitu. Lu mau sampai kapan ngerugiin negara demi kepuasan pribadi lu? Makanya lu pakai Pertamax. Karena itu yang ngedukung buat biar BUMN kita tuh untung. Iya, jangan beli gitu. bensin tuh di jangan anjir. Di Iya, kenapa sih lu paling Vivo Shell? Jujur gue lebih seneng Pertamina lo dibanding Vivo sama Shell. Kenapa? Iya karena Indonesia, kan enggak gini. Kebanggaannya adalah gini. Kakak gue kan itu kerja di Pertamina. Dia bilang sendiri gini, kalau lu pakai Pertamax di kehidupan lu, berarti lu akan support BUMN Pertamina di luar negeri sana. Karena faktanya adalah mobil Ferrari atau Lamborghini di seluruh dunia itu bensin gratisnya kan kalau lu beli mobil nih dapat bensin cuma-cuma nih yang buat kayak lu datang buat mungkin kosongan. Nah, itu adalah Pertamax Turbo cuy. Seluruh dunia. Kerjasamanya sama kita. Merek-merek apa aja tuh kayak Ferrari sama Lamborghini. Ferrari sama Lamborghini. Itu aku bilang itu. Kan nggak pakai bensin, Bedul. Bensin, Bang. Tesla kan listrik dulu. Itu mah pakai ini, pakai nikel, Pertamina. Bang, pakai nikel, Bang. Pakai belut listrik ini, pakai belut listrik bener. Pakai belut listrik ini belut listrik taruh di tangki anjir. Isi berapa, Pak? Orang bisa menghidupi satu rumah. Gimana mobil? Hyundai Ioniq itu isi bensinnya pakai belut listrik. Isi berapa? REV juga, REV Wuling itu pakai belut listrik setengah doang itu, anak-anak belut listrik. Isi berapa, Pak? Dua belut listrik. 2 sengatan. Mas, kena sengatan. Kena sengat anjing. Aduh. Oke. Thank you udah dengerin semua. Semoga suara kalian Boleh gak izin gua tap in? Oh iya, boleh. Tadi kan tap in. Boleh. Tadi ngomong lu kalau bisa isi bensin Pertamina. Ya, kalau lu Pertamina, lu mungkin lebih memilih Shell atau lain karena kemudahan aplikasi. Tunggu. Ada Damai Pertamina sekarang, cuy. Apa? Udah Damai Pertamina. Jadi lu bisa bayar pakai QR code, pakai kris. Tapi yang ngeluarin Shell. Yang ngeluarin Shell. Nggak tahu beneran ada Mas, kok nggak bisa ya? Iya, Pak, di aplikasi Shell cuma. Tolol orang ya anjir. Dia malah bukannya Shell Asia anjir. Bukan My Pertamina ya, kagak bakal kebayar anjir.
Iya pokoknya itu teman-teman ya, kalau di Pertamina sekarang udah bisa bayar digital, nggak perlu pakai cash juga. Ya udah bisa, Iya. semua udah bisa, cashless Iya. juga bisa. Jadi Gitu. nggak ada alasan lah kalau mau bantu BUMN, susah ini ya. Ngantri. Udah ada kayak Pertamina, nggak usah banyak alasan. Ngantrinya banyak ya Pertamax Turbo. Iya Pertamax Turbo lah. Iyalah pasti. Lebih irit nggak sih? Lebih irit, lebih bagus buat mesin sih sebenarnya. Oh, Jadi itu juga. jangka panjang yang dihitungnya, oke? Kalau- 5 hal bensin. 5 fakta yang harus lu tahu tentang bensin Kali nggak tahu Indonesia. kan tiba-tiba kesini apa namanya Iya, mesran, kayak- oli kayak- mesran kesini. Oli mesran. Itu pas logo Pertamina masih kuda laut anjir. Olinya mesran Masih anjir. jadul banget sih. CB gue masih pakai mesran cuy. Oli pelumas ya? Iya masih pakai mesran. Harus pakai mesran karena enak banget. Buat motor tertentu enak banget cuy. Iya. Iya itu masih Wah, bagus. luar cuy. biasa nih ya teman-teman di Pertamina ya, keluarga semua teman-teman Civitas Akademika Pertamina ya, tolong boleh kalau mau tap in produk ke Apapun. Podcast Sampiun. Apapun. Iya nggak apa-apa deh, Mau pelumas itu apa aja, pelumas, enduro juga Enduro bilang. 4T Pro ya nggak Iya, apa-apa. iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya Pertamina ada produk Pertamina, Pasti. tap in aja. Oke, sekian dari kita dulu. 5 manfaat pelumas motor nanti kita bahas ya. Nanti kalau ada tap in. Oke. Oke. Terima kasih udah saksiin podcast sampai detik ini karena semua Bisa bisa jadi juara.